Halo, saya Javier Setafian. Kali ini kami mau kasih tahu berita terupdate dari Kementerian BUMN dan produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk, kita saksikan hanya di BUMN Flash News. Setelah sukses menyelenggarakan F1 Powerboat World Championship, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang balap air internasional kedua setelah diselenggarakan di 40 negara sejak tahun 1984. Aquabike Jet Ski World Championship akan berlaga di atas kultur dan keunikan Danau Toba pada 22 sampai 26 November 2023. Selama 5 hari, perlombaan akan dibagi menjadi 2 kategori yakni Endurance World Championship dan Circuit World Championship di 4 kabupaten yakni Karo, Toba, Dairi, Samosir di Danau Toba. PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injerni yang merupakan holding BUMN pariwisata dan pendukung dipercaya menjadi penyelenggara event Aquabike Jet Ski World Championship 2023. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo di kesempatan yang sama. Kartika mengatakan kehadiran event ini tentu sangat baik untuk promosi Danau Toba sebagai salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas, dan upaya ini penting mengingat pemerintah telah menanamkan investasi yang besar untuk pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas. Aquabike Jet Ski World Championship merupakan momen bersejarah karena untuk pertama kalinya 4 kabupaten besar di Danau Toba bersatu dalam satu ajang internasional. Siapa nih yang penasaran dan udah nggak sabar untuk melihat keseruan olahraga balap jet ski air ini? Sampai jumpa di Aquabike Jet Ski World Championship. Sobat BUMN, tahu nggak sih Kementerian BUMN resmikan BUMN School of Excellence atau BSE pada hari Sabtu 24 Oktober 2023. Langkah ini merupakan salah satu upaya transformasi melalui akselerasi peningkatan kompetensi dan profesionalisme di lingkungan BUMN Group dalam menjadikan BUMN sebagai tempat belajar bertumbuh dan berkontribusi untuk Indonesia. Sebelumnya, Kementerian BUMN telah membentuk BUMN Leadership dan Management Institute atau BLMI melalui penunjukan Bank Mandiri sebagai koordinator yang didukung oleh Telkom Indonesia, Pertamina, Wijaya Karya, dan FHCI pada tahun 2021, di mana BLMI berhasil menyelenggarakan berbagai program pengembangan SDM terkait leadership bagi pimpinan BUMN. Setelah fase awal tersebut sukses, BLMI bertransformasi menjadi BUMN School of Excellence dalam memastikan pengembangan kepemimpinan di lingkup BUMN Group yang terstruktur, berkelanjutan, dan lebih masif. Wakil Menteri BUMN Bapak Kartika Wiroatmojo mengatakan, kami turut bangga dan optimis dengan diresmikannya BUMN School of Excellence ini bukan sekedar sebuah program pengembangan dan lembaga pendidikan, melainkan sebuah amanah untuk kita mengantarkan generasi Indonesia menuju level global. Ini sebuah keterpanggilan untuk kita lead Indonesia, transform the nation. BSE diresmikan dan telah menjadi entitas legal yang permanen dalam bentuk perkumpulan sesuai persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 Agustus 2023. Peresmian ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian BUMN, Direktur Utama BUMN, serta Komisaris Utama BUMN di Mandiri Wijaya Campus. Selanjutnya kita masuk ke produk-produk BUMN. PNM jadi tujuan studi banding Global Network for Advanced Management atau GNAM. Untuk memperkaya keilmuan mahasiswa magister manajemen yang tergabung dalam GNAM tentang perkembangan perekonomian transformasi digital di Indonesia, PNM paparkan transformasi bisnis yang sukses membawa PNM menjadi lembaga pembiayaan berbasis kelompok terbesar di dunia untuk skala ultra mikro. Melalui pertemuan ini, PNM berharap dapat memberikan gambaran yang konkret mengenai strategi literasi dan inklusi keuangan dan berharap mahasiswa yang hadir ke depannya mampu menciptakan inovasi paling mutakhir untuk meningkatkan inklusi keuangan di segmen ultramikro Indonesia. Indonesia Human Capital Summit atau IHCS merupakan program kolaborasi Kementerian BUMN, Forum Human Capital Indonesia, dan BUMN yang berfokus pada sinergi pengembangan talenta BUMN se-Indonesia kembali dilaksanakan untuk yang keempat kalinya. IHCS keempat tahun 2023 berlangsung selama 2 hari pada tanggal 6-7 November 2023 dengan tema Navigating Human Experience Journey for Value Creation and Sustainability. Kegiatan ini merupakan dukungan nyata bagi pengembangan talenta BUMN yang dipersiapkan untuk mencetak pemimpin yang membawa dampak positif di kancah regional maupun global. Menteri BUMN Erick Thohir secara daring turut menyampaikan apresiasi kepada FHCI sebagai mitra strategis pemerintah
khususnya Kementerian BUMN dalam upaya berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Selain Menteri BUMN, turut hadir Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo yang mengusung tema Menciptakan SDM Unggul Indonesia Maju. Pada keynote speech yang menyampaikan bahwa acara ini menandai langkah awal upaya Kementerian BUMN untuk mendorong pengembangan SDM yang unggul demi kemajuan Indonesia melalui Forum Sharing Human Capital berskala nasional. Hal tersebut sejalan dengan paparan Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia Alexandra Askandar yang mengharapkan acara ini dapat menjadi forum rutin yang mendorong kekuatan talenta BUMN untuk mendorong value creation dan future sustainability talenta BUMN dipersiapkan untuk dapat mengelola dan menjaga sustainability perusahaan dengan berpegang pada tujuan dasar BUMN yakni agent of development dan value creator. Kementerian BUMN memberikan apresiasi atas kinerja Himbara atas pencapaiannya berkolaborasi dengan kereta cepat sehingga masyarakat yang ingin membeli tiket perjalanan bisa lebih mudah, aman, dan nyaman. Acara launching penjualan tiket komersil Whoosh di aplikasi mobile Selasa 17 Oktober 2023 dihadiri oleh Bapak Menteri Perhubungan dan jajaran Direktur BUMN serta para stakeholder. Ini adalah bentuk komitmen dalam memberikan pengalaman terbaik kepada konsumen secara end-to-end saat menggunakan kereta cepat dari mulai pembelian tiket hingga menikmati kenyamanan dalam perjalanan. Apalagi ditambah promo potongan harga tiket sebesar 50% yang bisa digunakan masyarakat hingga akhir November 2023. Semoga dengan resmi beroperasinya KCJB ini dapat meningkatkan efektivitas, mobilitas, efisiensi kerja para pengguna, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik di daerah maupun nasional. PLN akan membangun sistem transmisi dan distribusi pintar yang dibekali teknologi Artificial Intelligence atau AI, di mana instalasi listriknya berada di bawah tanah sehingga lebih indah secara estetika sesuai dengan konsep green, smart, dan beautiful. Darmawan Prasetyo, Direktur Utama PLN memaparkan, kami juga akan melakukan pemetaan dan pemanfaatan hidro di sekitar IKN dengan potensi listrik yang dihasilkan sebesar 1000 MW sehingga sistem kelistrikan IKN Nusantara akan berasal dari energi baru dari terbarukan 100%. PLN juga akan membangun Renewable Energy Zone sebagai pusat riset, pusat bisnis, pusat pendidikan, dan inovasi energi baru terbarukan. PLN akan melakukan kolaborasi dengan seluruh mitra terbaik yang tergabung dalam sebuah ekosistem besar. Selanjutnya, IKN juga akan didukung oleh jaringan listrik dengan teknologi modern untuk menyalurkan listrik dari berbagai sumber pembangkit EBT ke seluruh kawasan IKN Nusantara. Untuk mengamankan operasional seluruh sistem kelistrikan tersebut, PLN akan membangun PLN Hub di IKN Nusantara. PLN Hub merupakan kawasan perkantoran PLN Group yang dilengkapi dengan hunian karyawan, pusat kesehatan, dan creative center. Ini merupakan wujud komitmen PLN dalam menyiapkan sistem kelistrikan yang andal berbasis pasokan ramah lingkungan untuk IKN Nusantara menjadi kota hijau, futuristik, dan berkelanjutan. Energi hijau untuk kelistrikan IKN Nusantara, green, smart, and beautiful. PT Sanghyang Seri, anggota BUMN Cluster Pangan ID Food mengumumkan peluncuran resmi produk terbarunya benih padi bersertifikat yaitu benih padiku Platinum. Penambahan produk terbaru ke dalam portofolio mereka diharapkan akan berdampak positif terhadap industri pertanian atau produktivitas padi nasional khususnya dalam pemenuhan benih padi bersertifikat resmi. Terlebih penggunaan benih padi bersertifikat di Indonesia baru mencapai 64%. Benih padiku Platinum adalah hasil penelitian dan pengembangan untuk memastikan hasil dan kualitas benih-benih dapat berkembang dengan baik dalam berbagai kondisi lingkungan, tahan penyakit, serta memiliki produktivitas yang dapat meningkatkan hasil panen petani. Spesifikasi utama benih padiku Platinum sendiri yaitu kadar air maksimal 13%, daya tumbuh minimal 94%, campuran varietas lain 0,2%, butir apung maksimal 20 butir per 50 gram. Benih padiku Platinum kini secara bertahap akan tersedia di toko atau kios pertanian terdekat melalui jaringan distribusi PT Sanghyang Seri. Demikianlah berita dari Kementerian BUMN dan juga produk-produk terbaik BUMN. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di BUMN Flash News.